Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah labu di tapi asam, gelabik nimpak semangke. Bapak ibu yang udah jawab salam, saya doakan masuk surga. Yang daan jawab salam, mudah-mudahan masuk angin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Wali Kota Pontianak, Bapak Haji Rusdi Edi Kamtono. Alhamdulillah, ini yang kedua kali saya jumpa dengan beliau. Nanti izinlah ke acara nak foto-foto, Pak. Ngapetang lalu nak foto-foto, karena selama itu saya kan ya Ustadz masuk keluar kampung. Jadi ceramah di kampung, jangankan nak wali kota, kepala desa, Pak Dusun pun atau yang mewakili. Pak Dusun atau yang mewakili, kepala desa atau yang mewakili. Tapi saya daan marah, karena orang zaman kini suka pakai wakilkan. Sampai-sampai biar kacik di masjid ya ramai, ayahnya disik. Saya tanya, ayahmu kemana tang daan ke masjid? Kami atau yang mewakili, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Bapak berkenan nanti potongan saya. Nak saya update status, biar nanti biar melihat, ternyata dia dengan wali kota di Pontianak. Cuman saya kalau berfoto ada gaya khusus. Itu kalau di luar musim kampanye. Tapi kalau gitu di hari-hari lain itu ada maknanya. Banyak yang nanya, apa arti Pak Ustadz foto gaya? Tergantung siapa yang nanya. Kalau bini saya yang nanya, bang apa artinya ya? Kaulah yang pertama dan terakhir. Kalau bini saya, tapi kalau bini orang yang nanya, bini buruk satu. Kalau pengurus masjid yang nanya, Allah satu. Jadi tergantung siapa yang nanya. Kemudian yang saya hormati, beberapa anggota DPRD baik kabupaten ataupun provinsi yang saya lihat di situ, yang saya kenal udah lama, Bapak Insinyur Haji Prabasa Anantatur MH. Saya kenal dengan beliau itu tahun 2003. Dan saya menganggap beliau adalah orang tua saya karena saya adalah anak SD orang Galing yang pertama kali nginap di rumah dinas Wakil Bupati Sambas waktu itu. Jadi saya merasa anak Pak Prabasa. Adapun beliau daan ngakui saya sebagai anaknya, ya bukan urusan saya. Ya ngaku kan murah, Pak. Yang mahal diakui. Ngaku ya boleh-boleh aja, yang mahal kan diakui. Jadi anak angkatnya insya Allah. Jadi bukan baru kenal saya dengan beliau. Dan memang hari ini saya tidak terduga sama sekali. Kenapa? Apa yang paling Pak Ustadz tidak terduga? Hari itu ternyata hadir Rektor IAIS Sambas, Pak Dr. Haji Jamiat Akadol MSI MH. Sampai beliau ya, saya itu dosen biasa di kampus IAIS Sambas. Ternyata pas datang situ, ada beliau. Tadi saya ini kan datang lebih awal, Pak. Dari bapak-bapak pejabat sebenarnya. Saya duduk tenang jantung saya. Bub. Begitu datang tadi tahar saya lihat dari jauh macam Pak Rektor, lama-lama saya lihat macam Pak Rektor. Jantung saya yang tadinya berubah jadi Masya Allah. Jadi saya ini gerogi rasanya. Entah telakakan keadaan kisah ceramah tuh. Terima kasih Pak Rektor. Mohon maaf. Jadi hari itu saya daan ceramah. Saya hanya cerita-cerita aja. Pasan umat saya, kalau di depanmu nanti ramai orang tua, ini pasan umat saya. Dari G kacik, rajin yang masane saya.
Walaupun mak saya itu SD pun tidak tamat Pak, tapi petuah-petuahnya sampai saya pegang hari itu. Dari gek kacik diajarinya, kalau orang tua datang main tamu duduk di bawah di lantai, kau sana di atas kursi, sana di atas. Itu saya pegang. Kalau lagi tidur tengah hari siang, ada Pak Labai, Pak Haji main ke rumah dibangunkan cuma nak salaman cium tangan. Gitu dulu menghormati orang tua. Diajarkan kami ya. Sekarang saya dah jadi ustad. Sekali main ke rumah biak, saya lihat anaknya mainkan HP sebenarnya. Kata ayahnya, nong, ada Pak Ustadz Hatoli main salaman. Indok. Salaman bantar, weh. Nah, saya disuruh nyium tangannya. Kata umat saya, dulu waktu saya gek kacik, pagilah kau sembahyang Jumat, ikut dengan ayahmu. Dengarkan khutbah Jumat. Nanti balik ke rumah, ceritakan dengan umat apa isi khutbahnya. Nah, jadi jak cerita aja tuh Pak. Karena situ banyak orang tua, saya cerita-cerita aja. Itu boleh ibu-ibu pakai untuk suaminya di rumah. Jadi bang, pagi sembahyang Jumat, kalak ceritakan dengan adik apa isi khutbahnya. Mun katanya, nggak tahu aku, berarti tidur. Kemudian yang nampak juga yang saya kenal yang udah lama Bapak, nah, sekarang dulu sih masih wakil ketua, sekarang udah ketua DPRD Kabupaten Sambas Bapak Haji Abu Bakar SPDI. Nah, ini dia. Bukan orang Galing, adik kurang Galing situ. Nah, jadi saya merasa saya ini udah termasuk mungkin dah saya tanya ustadz-ustadz yang semuanya ada di Sambas, kemana ceramah ustadz paling jauh? Saya nanya kawan saya, di Sambas dia Pak Ustadz Naang. Dalam hatiku, aku udah sampai ke Tapang. Mau nak ngerewak kayak Ternyata setelah saya ceramah ke Kayong Utara, kemudian ke Tapang, Mempawah, dah paling karap Mempawah ya. Banyak orang Sambas di mana-mana. Saya mohon maaf pernah ke Tunisia tahun 2011. Memang Bapak Ibu udah nanya tapi itu pengumuman. Memangnya kami nanya Pak Ustadz, tidak. Saya suah ke Tunisia ngikut kiai saya. Jadi waktu ya disuruhnya nukar duit. Saya kan jadaan lancar gila bahasa Inggris. Pakai bahasa kamus ya dia. May I touching my money here? Bahasa kita, boleh ke aku nukar duit situ? Kata dia, how much? Berapa? $200. $200. Ya, bukan duit saya ya Pak. Lalu kata dia, where do you come from? Anda dari mana? I'm come from Indonesia. Lalu kata dia, Indonesianya di mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Baratnya di mana? Di Sambas. Sambasnya di mana? Di Galing. Saya orang Semparu, kata dia. Jadi kaceh malih lah kami di sini kayak bahasa Sambas. Oh, ternyata orang Sambas tuh ramai di mana-mana. Ada. Termasuk saya 10 tahun di Jakarta, itu sama-sama dengan awalnya saya tahun 2008 di Jakarta itu seorang Pak dan kawan masuk aliyah. Saya kan dari kacik memang satilan macam ustadz. Begitu masuk Madrasah Aliyah Negeri 8 Mandela, Jakarta Timur, Cakung itu. Si an kawan saya Pak selama sebulan, bukan sebulan, 1 semester si an kawan saya. Kenapa? Barang penampilan ustad. Biar kan anak metal rate. Mun saya jumpa guru, assalamualaikum, cium tangan. Biar kan, apa kabar Pak? Saya dianggapnya tuh terlalu alim lah. Dia tidak napil lah, apalagi orang Betawi kan orang Jakarta kadang masa bodoh. 6 bulan saya tidak berkawan, tapi saya tetap belajar sesuai dengan pesan umat ayah saya, belajarlah kau supaya kalak balik jadi orang. Oh jadi dulu antu Pak Ustadz, kurang juga. Belajar saya sebagaimana. Nah begitu pengumuman kenaikan kelas, pengumuman juara ranking 1, kelas 10, 1 SMA pada waktu ya, Hatoli.
Ternyata orang Sambas tuh jak pintar-pintar, Pak. Baru tahu ternyata biak saya itu pintar. Jadi baru laka ialah banyak nak berkawan dengan saya. Nah, itulah yang harus jadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, untuk orang Sambas. Jangan sampai orang yang dah sukses baru nak kita akui keluarga. Nah, itu penyakit kita. Sampai dulu pepatah Melayu mengatakan, orang sukses banyak bapaknya, orang gagal tuh yatim. Mudah sukses rahati nak ngaku keluarga. Saya aja tuh yang daan terlalu sukses. Termasuk daan terlalu sukses lah daan macam bapak-bapak. Baru nak jadi ustad viral lah caannya gitu. Ustaz Hatoli dari mana? Saya dari Galing. Galingnya di mana? Dusun Seburuan. Kenal dengan Pak Haji Sanusi. Oh, kenal. Pak Haji Sanusi dengan ayah saya masih sami-sami ayah-ayah kan. Saking nak ngaku keluarga sami-sami ayah-ayah. Ah, ini kita tidak boleh seperti itu, Pak. Saudara, keluarga, apalagi pas ini anak serantau ini. Jadi jangan sampai kalau udah sukses baru kenal kau dengan ketua DPRD. Oh, kenal kata dia. Keluarga aku ya masih sepupu gitu. Kalau yang ditangkap KPK udah kenal aku ya. Terlalu tipis persaudaraan kita seperti itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa bangga saya jadi orang Sambas. Dulu saya pernah ditawari, itu mohon maaf Pak Haji Prabasa, dulu pernah nawarkan saya supaya tetap di Jakarta. Saya bukan daan mau Pak, tapi saya lebih milih pasan dari kiai saya. Apa kata beliau? Hatoli, selesai kau ini nanti kuliah di Jakarta, kau balik ke Sambas. Pulang, kata dia. Kenapa pulang, Pak? Di Jakarta lebih senang nyari duit. Betul, Pak. Saya ngajar ngaji di Jakarta. Murid saya cuma orang 7. Satu orang setiap hari itu bayar 70.000. 70.000 kali 7, 490.000 sehari. Kali sebulan, dah kalah gaji camat. Kalau nak nyari duit, memang mudah cari duit di sini. Asal rajin aja hidup di sini. Tukang tambal ban dah banyak duitnya. Lalu kenapa Hatoli milih balik ke Sambas? Nah, itu alasan saya, itu aja saya. Kata kiai saya, pulanglah kau, dakwahlah kau di Sambas. Karena di Jakarta dah banyak ustad. Nah, di kampung-kampung Munun banyak ke ustad. Sian Pak Kiai, pulanglah. Jadi kau ngajar jadi ustadz aja sinun di kampung. Nah, jadi saya menunaikan amanat almarhum Kiai Haji Dr. Nandi Naksabandi SHMH yang dulu dia adalah Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Pusat. Nah, itu kiai saya. Nah, jadi saya kalau nak cerita ditanyalah orang, apa jabatan Pak Ustadz Hatoli di Sambas? Saya bilang saya PLT. Apa PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Adapun kalau saya ceramah kemana-mana kanak balik duit, itu bukan saya yang minta. Saya ceramah bantar, naang biasanya mun di kantor-kantor gaya amplopnya tabal. Nah, tapi mun di tempat itu aset tipis harapan saya. Karena merasa keluarga, usah aja weh. Demi Allah, ini demi Allah saya di tempat ini ceramah di mana-mana tidak pernah saya mengharapkan amplop. Amplop jak malah saya buang. Pak Akal tadi Pak Rian Norsan itu udah balik. Saya pernah ceramah di kantornya, Mempawah itu. Nggak diberinya amplop, nggak komentar saya. Kenapa? Udah ditransfernya. Itu sean lalu masih transferannya. Berangkat pun pagi seorang. Tapi saya dah ditawari, Pak. Ditawari oleh Pak Anjang Mulyadi. Katanya nanti penginapan kami siapkan. Kata saya tidak usah. Karena saya bawa keluarga saya. Sekarang ada di Serdam, saya dekat Harmony Inn. Jadi munak ramai-ramai takor panitia.
Jadi biarlah kami modal seorang aja. Kebetulan ada keluarga. Nah, saya senang sekali jadi hari itu saya daan ceramah. Saya hanya keluarga yang diminta untuk ngomong di tengah-tengah keluarganya. Nah, banyaklah orang sama saya jumpa. Di Kayong ada orang Sambas, kemudian di Ketapang ada orang Sambas banyak, di Pontianak banyak, di mana-mana banyak orang Sambas. Sampai-sampai saya ceramah di Penyare pun banyak orang Sambas. Ja intinya itu ya judulnya berkokoh silaturahmi dan rasa kekeluargaan. Kalau udah kita merasa keluarga, ada kawan susah pasti kita tolong. Bapak ibu sesukses apapun di tempat lain, tapi kalau berantakan di rumah tangga itu pasti daan sukses. Maka kesuksesan kita di tempat lain sebenarnya diawali dari suksesnya kita di dalam rumah. Sederhana kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, keluarga itu apa? Keluarga itu didefinisikannya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak, dan orang-orang yang di bawah ampuannya. Itu definisi keluarga. Jadi sebenarnya kalau nak baik provinsi, kalau nak baik kabupaten, nak baik provinsi, bahkan nak baik negara, mulai aja dari rumah. Mulai dari rumah kita masing-masing. Kalau udah bagus rumah, baguslah RT. Kalau bagus RT, bagus dusun, baguslah desa, bagus kecamatan, dan seterusnya sampai negara Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rohimah. Sampai orang yang nak dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimahu, hendaklah dia sambung silaturahmi. Begitu kita silaturahmi, coba lihat, langsung Allah beri rezeki. Mana rezekinya? Udah ada di mejanya masing-masing. Nah, cuman saya pengalaman kalau di hotel, ini ada pelayannya ramah. Saya pernah di hotel Harmony Inn saya nginep, baru nak kita nyantai dikit Pak, dah di paginya. Nak minum apa Pak? Kata dia, minum teh ke minum kopi? Minum teh. Teh manis atau teh tawar? Teh manis. Yang hangat atau yang sajuk? Yang hangat. Yang sesendok atau 2 sendok? Air putih aja saya. Banyak gila pertanyaannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semuanya daan bisa nak saya sebutkan, ada wakil bupati, kemudian ada sesepuh kita Pak Ilham Sanusi, dan semuanya daan bisa saya sebutkan karena kalau disebutkan habis waktunya, dan tentunya saya daan hafal namanya. Takut salah. Mudah-mudahan saya doakan kita semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman saya ceramah ini depan pejabat sebenarnya udah lumayan lah. Di depan bupati suah, di depan wali kota suah, di depan wakil gubernur udah 2 kali. Kemudian cuma depan gubernur baru sekali. Iya dulu tahun 2003 saya masih SD. Depan Pak Usman Jakfar. Tadinya berharap mudah-mudahan ada nak foto ya Pak ceritanya. Ternyata beliau mungkin ada kesibukan di tempat yang lain. Saya kalau melihat pejabat tuh selalu terbayang pengalaman saya. Pernah saya satu oto dengan bupati, KB1 ya. Itu kan Pak dikawal, pakai patwal, napi semuanya orang. Dalam hatiku sadok gasoknya itu ikan nak kakak. Patutlah ramai orang nak jadi pejabat, barang jak sadok. Oh jadi Pak Ustadz Hatoli nanti jangan-jangan dia nak nyalon ya? Ndaan Pak. Yang ada rekaman videonya, rakamlah omongan itu. Saya insya Allah sampai mati tetap jadi Ustadz. Dan saya tetap akan jadi dosen di kampusnya Pak Dr. Jamiat. Pun ndaan dipacatnya juga.
Nak ngapilah aja beliau macat saya kalau saya tidak ada salah. Nah, kecuali saya mungkin melakukan tindak pidana, kesalahan yang luar biasa, buruk bolehlah dipacat Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin insya Allah pejabat ini tentukan fungsinya lebih banyak daripada saya untuk masyarakat. Maka saya dapat kabar cerita dari guru, nanti itu kata dia Hatoli, di akhirat tuh yang paling banyak masuk surga itu pejabat. Anggota DPRD, bupati, kemudian gubernur, itu masuk surga nanti. Loh, nyan ke dia Pak Kiai? Nyan lah kata dia. Nggak kayak banyak dia mereka tuh yang korupsi, main tender. Nanti di akhirat tuh Pak, pegang nih omongan saya. Insya Allah banyak pejabat masuk surga. Nah cuman orang yang masuk neraka ya protes. Ngapain banyak pejabat masuk surga? Dia kan main tender, dia kan main proyek. Dia kan banyak yang korupsi. Protes dengan malaikat. Kata malaikat, tenang, dia cuma studi banding. Bentar lagi dia balik ke tempat aja. Tapi bukan pejabat yang di situ. Nah, pejabat itu betul, Pak. Ternyata satu tanda tangan penjabat dibandingkan tanda tangan saya itu jauh, Pak. Perbedaannya jauh sama sekali. Misalnya, saya ini kan tidak bisa untuk melarang anak-anak yang pacaran. Yang tengah malam ya, weh. Semoncengan pakai motor apa yang basarnya? Motor ninja yang dah disunat knalpotnya. Saya balik ceramah di Sengkawang jam 1. Saya lihat kecepatannya Pak, dia senakuan pakai motor ninja yang nungging orangnya. Saya lihat kecepatannya cuma 40, tapi dakuannya 120. Gimana saya nak nyeramahinya? Nggak mungkin saya lalu buka kaca oto, Assalamualaikum. Takutlah kita dengan Allah. Dekat Pantai Sinam diampaskannya saya. Coba kalau bapak yang dewan ini, anggota dewan, bupati, wali kota, kapolres bersatu, dibuatkan perda, biak muda nggak boleh keluar malam di atas jam 10. Kalau keluar juga di atas jam 10, datang Satpol PP nangkapnya. Bisa, Pak. Gayalah cara menggunakan jabatan untuk menolong agama Allah. Saya biar berapi-api ceramah sih orang yang peduli. Saya nak nyampaikan, bayarlah zakat dalam khutbah. Mana orang peduli? Kita khutbah berapi-api, dia di bawah biaya air. Bukan didengarnya. Saya ingat masih dengan pembicaraan saya dengan Pak Misni Sapari. Mana tadi beliau? Di belakang. Waktu itu saya diajaknya ceramah ke Gapura, desa Gapura di Sampas. Ditunjukkannya lah draft itu yang akan saya perjuangkan Pak Ustadz, perda zakat. Cuman saya yang tidak pilih waktu itu. Bukan di sini, mungkin di masa yang akan datang, belum. Jadi kita ini harus menerima antrian lah dulu. Karena berjuang itu juga perlu kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita nak memperjuangkan kebenaran hak, harus dengan sabar. Kalau kita sabar, yang kita perjuangkan harus kebenaran. Kalau cuma benar dan sabar, dipatahkan orang. Atau cuma sabar tapi tidak benar, gampang ditikung orang. Jadi sabar dan benar jalannya harus rate. Dan bisa saling senoloan. Nah itu yang harusnya diperjuangkan, perda zakat. Tiap PNS ketika gajian dipotong 2,5%. Aceh dah bisa nerapkan ya. Setiap tahun dapat 15 miliar zakatnya. Ialah yang digunakan untuk pendidikan. Anak-anak kita, saudara kita di Samwas yang tidak mampu sekolah, disekolahkan. Gaya dia Pak. Mempunyai nyeramahnya juga jadinya. Silaturahmi. Kembali lagi ke silaturahmi. Bapak Ibu silakan. Saya ya di mana-mana cerita ceramah di kampung gitu bebas. Boleh sambil makan, boleh sambil minum. Atau kalau ngantuk boleh sambil tidur. Tidur. Karena tidur itu termasuk hak asasi manusia.
Dijamin oleh undang-undang. Silakanlah nunak tidur. Palan-palan saya balik. Itu kan kabar, itu kan dah kita dapat kabar 2024 nanti dah nak ramai lagi tentang politik ini. Bapak Ibu, saya tanya, boleh kita pisah nanya Lah itu boleh, yang itu sanyam. Boleh ke saya nanya, Pak? Bapak maunya punya banyak kawan atau banyak musuh? Banyak kawan. Banyak ke silaturahmi. Apa gunanya kalau kita banyak kawan? Satu, banyak kawan murah rezeki. Contohnya saya. Saya itu ya adaan banyak duit, tapi kawan saya banyak duit. Saya berapa kali makan di restorannya tidak bayar. Begitu nak bayar, jumpa dengan orang kaya. Tidak gitu Ustadz Hatoli, kata dia. Iya Pak, dah lah kak makan. Udah, dah bayar? Belum, ada kalak saya ajak bayarnya. Oh, sudah bapaknya saya. Ada duit saya. Dah kata dia, saya ajak bayarnya. Dalam hatiku, memang iya yang kutunggu. Gratis makan. Semari saya di Sungai Duri. Wah, di Sungai Duri. Pak akal saya buat keluarga jadi daan gratis. Ternyata kalau gratis ya yang kira-kira mampu gitu. Nyebrang saya di Sekura Peri. Biasa juga di Pergi Piai. Pakai oto itu kan bayar 40.000. Jumpe kawan polisi. Ustaz Atoli nak ke mana? Saya nak ke Tanah Hitam. Kata dia, oh ya dah. Peri saya aja yang bayarkannya. 40.000 dibayarkan polisi. Dalam hatiku banyak ke duit polisi. Kan jarang-jarang makan duit polisi, Pak. Biasanya duit kita dimakannya. Iya pengalaman saya. Dulu waktu belum banyak kawan saya polisi, belum berkawan dengan Pak Kapolres, kena tilang tolen saya. Sekali dah karap saya ngisi ceramah di Kapolres, gratis rate. Nah jadi banyak kawan murah rezeki. Tapi kalau kita jahat dengan orang, sikit kawan kita. Kalau dah sikit kawan kita, sampik rezeki kita. Jangankan nak diberi orang, minjam pun tak nak pinjami. Barang ya hidup, palik, kedakut, loke, keminting, ganggam. Apa lagi? Burik wali. Maka saya dah banyak kenal dengan pejabat, alhamdulillah rate banyak duitnya. Cuman saya tetap berdoa dalam hati saya, husnuzon, bahwa duit yang ditraktirkannya ke saya, duit halal. Saya doakan rezeki kita semuanya halal, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kalau kita banyak kawan, cepat selesai masalah kita. Saya ini kan cuman ahli agama. Banyak kawan saya yang dokter, ada kawan saya yang politisi, ada kawan saya yang ekonom, ada kawan saya yang psikolog. Kalau ada masalah tentang kedokteran, saya tinggal telepon kawan saya yang dokter. Nah, tapi tentu yang memang spesialis dia. Gitu. Kalau ada kawan kita pali, usah nak nanya ke dokter. Pak dokter ngapain kawanku tang pali inyan. Paling ditanyanya, oh ya digode setan ya Pak Ustadz. Kata setan sih, anakku modelnya. Memang modelnya pali orangnya. Jadi usah nak sikit-sikit kita salahkan setan juga Pak. Itu kita ada suami selingkuh, salahkan setan. Ada laki palik kelokek keminting kedakut, nyalahkan setan. Lalu nanya ke Ustadz, ngapain laki kutang palik Pak Ustadz digode setan ke dia. Kata setan, aku sih an godenya kata dia. Memang dah takoannya kayak ya. Kadang kita kasihan juga melatih setan tuh. Sikit-sikit kan nak salahkan. Akhirnya kalau muncul KPS, Komisi Perlindungan Setan. Ibu bapak, jadi kalau kita banyak kawan, cepat selesai masalah kita. Yang ketiga itu yang paling penting. Kalau kita banyak kawan, mudah menang pilkada. Coba, mudah menang kalau nyalek. Kenapa misalkan Pak Haji Prabasa bisa jadi anggota DPRD,
provinsi karena banyak kawannya di kabupaten bahkan sampai di kampung-kampung. Oh itu karena banyak duitnya Pak Ustadz. Saya dah beberapa orang jumpa dewan yang daan kaya. Motornya cuma 2 igi naknya. Itu pun motor lama. Motornya ndak ada. Pak tang bisa bapak jadi dewan. Modalnya perbaiki akhlak, banyaki silaturahmi. Jadi saya pasankan dengan kawan saya yang balak kampung sekarang yang 2024 nak nyalek, kata saya, mun kau daan banyak gila duit, bagusi aja akhlak. Insya Allah terpilih kau. Itu udahlah daan beduit kelakuan macam nak antu. Sampai nak milih kau. Dan saya selaku ustadz selalu mengingatkan masyarakat di bawah, gitu kan. Usah nak kita ikut-ikutan money politik. Kalau ada itu karena faktor ekonomi, karena kalau udah ekonomi orang nanti tinggi, maka money politik akan hilang dengan sendirinya. Nah, bagaimana supaya ekonomi orang tinggi, pendidikannya harus tinggi. Gimana supaya pendidikannya itu tinggi, sekolahkan dia. Tapi kan mahal, harus semuanya membantu. Itulah dia keluarga dibantu. Pemerintah, anggota dewan, bupati membantu dengan peraturan. Dibuatkan aturan. Kami ustadz dari bawah mengingatkan. Biar nak sampai putus surat tinggi saya ceramah. Sekolahkan anak, sekolahkan anak. Duitnya dari mana Pak Ustadz katanya? Tentu pasti seperti itu. Oleh karena itu, ini adalah perjuangan kita semuanya. Nah, mudah-mudahan di Sambas ini alhamdulillah udah agak berkurang money politiknya. Bahkan Pak Haji Satono dan Pak Fahrul Ropi sekarang ini di kampung saya sih sama sekali yang nerima duit. Itu udah saya tanya semuanya ke Pak RT-nya. Nggak ada. Kenapa? Memang murni perjuangannya dengan silaturahmi tiap hari. Nah, jadi mulai hari itu perbanyaki silaturahmi. Insya Allah dapat pahala, murah rezeki, panjang umur, selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Ceramah saya di mana-mana kalau udah hamil biar tilaka. Nah, karena udah hamil tuh habis ke waktunya Pak. Udah nak jam 12. Tadi saya diminta oleh panitia supaya nanti langsung baca doa. Jadi selalulah kita jaga silaturahmi. Silatu artinya menempelkan, merekatkan, merapatkan. Rahim, kantong janin yang ada di dalam parut perempuan. Satu-satunya organ tubuh yang diambil dari Asmaul Husna nama Allah, rahim. Nah, inilah rahim, tempat yang paling aman di dunia. Biar nak suasana itu cuaca panas sinyan, rahim tetap sajuk di dalam. Tidak ada suasana cuaca terlalu dingin, ibu hamil lalu lahir anaknya jadi es batu. Dia tetap hangat di dalam. Sebaliknya gitu juga, biarpun panas cuaca, bayi tetap sajuk di dalam. Kenapa? Rahim tempat yang paling aman. Tidak ada bayi kepanasan meloncat keluar. Kenapa tang keluar nong? Panas mak katanya. Nah, oleh karena itu silatu menyambungkan, menempelkan, merekatkan rahim kasih sayang. Dengan menyambung tali silaturahim timbullah rasa kasih sayang di antara kita. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, Bapak Ibu usah nak melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, tapi saya ustadz es krim. Lembut, sajuk, dan manis. Aduh-aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi kita di lain kisah. Pagi ke Sekuduk belajar nari, gurunya Pak Haji Dolah. Karena di situ banyak orang tua, tapi saya malah berdiri. Saya minta maaf, saya takut tulah. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya. Nah, dah lah Kak. Ikan sapat, ikan gabus, ikan batok, ikan kali. Ialah nama-nama ikan. Ya bukan pantun ya. Kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan seluruh badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan bertobat menebus seluruh dosa dan kesalahan kami sebelum kami mati ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami nanti dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab neraka, wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah nanti akhir hayat kami dengan husnul khatimah, wala tahtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan tutup nanti akhir hayat kami dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah jadikanlah anak cucu keturunan kami adalah anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk dipandang mata ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada seluruh para pemimpin kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada Bapak Wali Kota Pontianak, berikan kekuatan kepada seluruh anggota DPRD baik yang kabupaten ataupun provinsi ya Allah. Berikan kekuatan kepada akademisi kami, kepada Bapak Rektor, Bapak Jamiat Akadol ya Allah. Berikanlah seluruh kekuatan lahir dan batin kepada pemimpin kami ya Allah, baik yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi ya Allah, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Berikan kekuatan lahir dan batin agar dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya, masyarakat Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas pada khususnya, menuju hari esok yang lebih baik daripada hari ini ya Allah. Tautkan hati kami, satukan langkah kami ya Allah. Jangan biarkan kami bercerai-berai ya Allah hanya karena perbedaan pendapat ya Allah. Ya Allah, ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah yang telah mendidik kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami jarang menelpon orang tua kami. Kami jarang memberikan perhatian kepada orang tua kami. Padahal dulu ketika kami masih kecil kami sangat merepotkannya ya Allah. Berapa kali tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami ya Allah. Berapa kali hampir disuapnya makanan tidak jadi karena tangis kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak jasa kedua orang tua kami tak dapat kami balas ya Allah, kecuali hanya berdoa untuk mereka. Allah maghfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang kami makan adalah rezeki yang halal. Apabila rezeki kami masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Apabila rezeki kami masih di dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Apabila rezeki kami masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ya Allah, apabila pernah rezeki yang kami makan rezeki yang haram, tolong halalkanlah ya Allah. Jadikan rezeki kami rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an, dalam naungan dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selamatkanlah kami ya Allah. Berikanlah kami keselamatan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikan keselamatan di akhirat nanti, wa qina azabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bicara politik memang dah payah, bicara hukum banyak yang ngeluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.